Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, pada video kali ini Ibu Rita akan menceritakan tentang kisah Nabi Harun alaihi wassalam. Nabi Harun alaihi wassalam adalah kakak dari Nabi Musa. Saat Nabi Musa diangkat sebagai Nabi Allah, agar Harun diizinkan untuk mendampinginya, dan Nabi Harun pun diangkat menjadi Nabi Allah. Beliau, Nabi Harun, mendampingi Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Ketika tiba di kaki gunung Sinai, Nabi Musa menunjuk Nabi Harun untuk menjadi pemimpin sekaligus pengawas dari kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa sendiri akan pergi ke puncak kaki gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kepergian Nabi Musa, kaum Bani Israel menjadi cemas. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Samir. Ia sengaja mempengaruhi orang-orang yang lemah untuk mengikuti ajarannya. Samiri mengusulkan untuk membuat patung sapi sebagai sesembahannya. Di kemudian hari, Samiri membuat patung berhala. Ia melebur beberapa emas dan mencetaknya sebagai patung anak sapi. Setelah patung sapi itu dibuat, Samiri membawanya ke perkemahan. Ia telah membuat beberapa trik agar patung itu dapat bersuara. Dan benar saja, saat angin berhembus menerpa patung itu, suara lengguhan sapi benar-benar terdengar sehingga membuat semuanya terkejut. Sebagian besar kaum Bani Israel beralih menyembah patung sapi buatan Samiri. Mengetahui perilaku kaumnya menyimpang, Nabi Harun dengan sangat keras mengingatkan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah kecuali Allah. Namun kaum Bani Israel tidak lagi mematuhi Nabi Harun. Kaum Bani Israel tidak lagi percaya pada Nabi Harun maupun Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa telah meninggalkan mereka dengan waktu yang cukup lama daripada janjinya. Menurut mereka, Nabi Musa telah meninggalkan mereka semua dan tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, mereka memilih percaya Samiri. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut karena kaumnya telah tersesat. Mereka berpesta menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun, agar menjaga umatnya. Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan kaumnya, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samirilah yang membuat patung anak sapi tersebut dan mengajak kaum Nabi Musa untuk menyembahnya. Nabi Musa sangat marah sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara padanya. Dan Samiri pun dikutuk ketika ia menyentuh atau disentuh orang lain, ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti siksaan di akhirat adalah dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun memerintahkan kaumnya yang tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan yang sebenar-benarnya taubat. Patung sapi buatan Samiri akhirnya dibakar. Patung itu dibakar dengan api yang sangat besar sehingga hangus dan menjadi abu. Setelah itu, kaum Bani Israel terbagi menjadi dua, yaitu kaum yang murtad dan kaum yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, adik-adik, itulah tadi kisah dari Nabi Harun alaihi wassalam yang telah Ibu ceritakan. Sekarang, apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Ada yang tahu?
Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Nabi Harun atau kisah Nabi Harun alaihi wasallam adalah bahwa kita ketika diberikan ujian sebesar apapun harus tetap sabar dan kita harus tetap taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan kita harus selalu menjalankan setiap apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua dan menjauhi segala larangannya. Baik adik-adik, itulah tadi cerita dari kisah Nabi Harun alaihi wasallam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.